making disciples, transforming lives. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama dulu. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka membelakangi Tuhan, mereka menyembah Allah asing. Gitu ya, mereka enggak lagi ikut Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi cerita Simson dimulai dengan background orang Israel ada di bawah penjajahan orang Filistin selama 40 tahun. Itu background cerita sebelum Simson lahir. Jadi ketika Simson lahir, posisinya orang Israel itu sudah dijajah selama 40 tahun. Bukan di tengah-tengah tapi setelah 40 tahun. Nah, kemudian pada waktu itu ayat yang kedua ada seorang dari Zora, dari keturunan Dan yang namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul dan tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sampai sini dulu. Ini adalah cerita yang mirip ketika malaikat datang kepada Maria ibu Yesus. Simson adalah salah satu anak yang orang tuanya didatangi malaikat demi menyampaikan kelahirannya. Ya, ada beberapa, Ishak salah satunya. Ribka didatangi malaikat lewat mimpi dikatakan bahwa kamu akan mengandung, tapi di dalamnya akan ada dua bangsa, yaitu Yakub dengan Esau. Siapa lagi yang didatangi malaikat Tuhan? Yohanes Pembaptis. Elisabet ya punya suami didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan dikasih tahu bahwa istrimu akan mengandung, istrimu mandul tapi akan mengandung di hari tuanya. Dan juga Maria ibu Yesus. Jadi Simson ini dari banyak yang lain yang tidak pernah atau sedikit yang malaikat Tuhan itu datang, Simson adalah salah satunya. Gitu ya. Sampai malaikat Tuhan itu datang 2 kali. Kenapa? Datangnya pertama sama mamanya, sama Manoah itu nama papanya. Nah, datang pertama sama mamanya, terus mamanya ini pulang ngasih tahu suaminya. Tadi malaikat Tuhan tuh datang. Kemudian si papanya Simson bilang kalau memang iya, aku juga mau ketemu gitu kan. Berikutnya malaikat Tuhan tuh datang lagi sama mamanya si Simson ini. Kemudian dia bilang sama malaikat Tuhan, tunggu. Sudah bisa baca itu di Hakim-Hakim 13, satu perikop supaya enggak terlalu lama dibaca, saya ceritakan kepada Anda. Akhirnya bilang tunggu ya, suamiku mau ketemu engkau. Tunggu jangan pergi dulu. Akhirnya dia panggil suaminya. Singkat cerita suaminya ketemu dan diberitahu tentang kelahiran. Rencana Tuhan memberikan Simson lewat kedua orang tua ini. Dan Tuhan sudah pernah bilang sama mamanya tentang tujuan kenapa Tuhan berikan Simson. Betul kita sudah baca barusan bahwa Tuhan bilang sejak anak ini lahir dimulai penyelamatan Israel lewat anak ini. Anak ini adalah nasir Allah sejak dari kandungan. Ya, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampai 24 ini cerita tentang di mana ketemu dengan malaikat itu digenapi. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati anak ini dengan sebuah kemampuan yang tidak dimiliki orang-orang baik sebelum dan sesudah Simson. Saudara tidak akan ada pernah dengar cerita orang yang punya kekuatan seperti Simson. Butuh sebuah kekuatan tertentu untuk menyelamatkan orang Israel itu selama 40 tahun sudah dijajah. Kalau dulu sebelumnya zaman Musa, orang Israel sudah dijajah selama 300 tahun di tanah Mesir. Butuh sebuah mujizat yang luar biasa sampai disebut 10 tulah
untuk membuat orang Israel itu keluar karena mereka ada di perbudakan sekian ratus tahun. Demikian juga dengan Filistin, butuh seseorang yang diurapi dan kemudian punya sebuah kekuatan tertentu untuk menyelamatkan orang Israel. Dan Tuhan memberikan itu kepada seseorang yang bernama Simson. Tidak nunggu ketika dia sudah besar, tapi bahkan sejak dia belum ada di kandungan. Malaikat Tuhan itu datang kepada seorang perempuan dan berkata bahwa anak ini akan dipakai Tuhan. Anak ini sudah ditakdirkan hidupnya dengan sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan orang Israel. Saudara, Simson adalah seorang nasir Allah sejak dari kandungan ibunya katanya. Ya, jadi ibunya ini sudah dari kandungan punya batasan-batasan, nggak boleh minum anggur, nggak boleh makan makanan haram, nanti ketika lahir nggak boleh dicukur dan sebagainya. Dan kalau saudara baca tadi, Simson itu lahir pada masa 40 tahun orang Israel ada di zaman penjajahan orang Filistin. Tapi ada satu hal yang Anda perlu tahu. Ketika saudara baca kitab Hakim-Hakim di pasal-pasal sebelumnya, cara Tuhan menyelamatkan orang Israel adalah orang Israel ini punya pattern. Ya, punya pattern ketika Yosua sudah enggak ada, tidak ada yang meneruskan. Yang terjadi adalah Israel itu meninggalkan Tuhan. Terus mereka diserahkan kepada musuh mereka mengalami penjajahan dan sebagainya. Mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan menyelamatkan lewat seseorang. Saudara pasti tahu cerita tentang Yefta, tentang Gideon, Deborah, Barak gitu ya. Tuhan membangkitkan, tapi patternnya gitu, setelah dibebaskan gitu ya, mereka merasa baik-baik saja, hidupnya sudah baik-baik saja, mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi, kemudian mereka berteriak lagi sama Tuhan, Tuhan pakai orang lain lagi. Gitu ya, Tuhan bangkitkan orang lain lagi. Mereka sudah dilepaskan, mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka berteriak sama Tuhan lagi, Tuhan pakai orang lain lagi. Tapi beda dengan cerita Simson. Kalau di cerita ini, orang Israel tidak lagi berteriak sama Tuhan. Mereka enggak lagi minta dibebaskan dari orang Filistin. Ya, mereka itu sudah terbiasa dengan kehidupan bersama dengan orang Filistin. Itu seperti orang yang diculik akhirnya punya hubungan sama yang nyulik dan menerima kondisi itu sebagai sesuatu yang nyaman dan sebagai kehidupan barunya. Kira-kira situasi pada waktu itu demikian. Ya, orang Israel itu sudah sampai di titik nyaman di bawah pemerintahan Filistin. Itulah mengapa mereka enggak lagi berteriak sama Tuhan. Jadi kelahiran Simson ini murni inisiatif Tuhan. Ya, selama orang Israel 40 tahun dijajah, lama-lama menjadikan itu hal yang normal dan malah nyaman karena mereka tidak lagi harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Mereka bergaul dengan orang Filistin layaknya seperti masyarakat yang hidup bersama. Saya berikan latar belakang ini supaya Anda tidak salah melihat cerita Simson gitu ya. Bagi orang Israel pada waktu itu mereka jadi punya banyak pilihan siapa dan cara seperti apa mereka menyembah Tuhannya. Jadi mereka bisa memilih, aku milih Tuhan yang mana gitu ya. Punya banyak pilihan Tuhan yang mereka bisa sembah. Dan mereka punya pilihan cara yang mereka bisa pilih. Nah, Simson itu lahir di era ini. Ya, kalau kita nggak tahu latar belakang ini, kita bisa dengan mudah menghakimi Simson. Loh, kok dia suka sama orang Filistin? Kok dia menikah sama orang Filistin gitu kan? Iya, karena pada waktu itu orang Israel itu sama orang Filistin bergaul erat. Sudah kayak sehari-hari itu bukan orang asing dan bukan enemy. Makanya sesuatu yang sepertinya wajar kalau kita bisa tahu konteks pada waktu itu. Jadi ketika Simson ketemu sama perempuan di Timna gitu ya, kemudian dia mau menikahi ya karena orang Israel pada waktu itu sudah kawin campur, sudah terbiasa. Cerita Simson itu cerita dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Dan kalau saudara baca, perikop-perikopnya itu hanya menjelaskan tentang cerita kelahiran Simson, itu Hakim-Hakim 13. Kemudian cerita dia menikahi orang Filistin,
gadis Filistin di Timnah, itu Hakim-Hakim 14. Kemudian dia marah sama orang Filistin karena istrinya dikasih ke orang gitu ya. Dia bikin undian, terus kemudian istrinya itu kong kali kong sama bangsa-bangsanya. Simsonnya kalah, dia minggat. Ya, dia marah, dia tinggalkan istrinya, selama ditinggalkan istrinya dikasih orang lain. Dia kangen sama istrinya, begitu dia balik, loh istrinya udah punyanya orang, dia marah, dia bakarlah itu ladangnya orang Filistin. Nah, kemudian sempat juga cerita Simson tidur sama pelacur. Ada cerita kemudian menghabisi orang Filistin karena marah. Kemudian ada cerita Simson dan Delila. Dan akhirnya diakhiri dengan Simson mati setelah merobohkan gedung Filistin. Kalau saudara lihat topik-topik yang dibahas selama kehidupan Simson, tidak ada satupun topik yang menjelaskan bahwa dia memimpin kegerakan dan menyelamatkan orang Israel. Padahal kita tahu di Hakim-Hakim pasal ke-13, malaikat Tuhan sudah bilang sama mamanya bahwa anak ini akan menyelamatkan orang Israel. Jadi kelahiran Simson itu dengan sebuah tujuan. Hidup kita juga sama saudara, Tuhan itu mau kita lahir tidak random. Bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak direncanakan oleh orang tuanya untuk lahir, untuk ada di muka bumi. Itu pun juga atas seizin Tuhan dan Tuhan itu punya tujuan masing-masing di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, tahukah kita untuk apa kita ada di muka bumi ini? Apa yang Tuhan mau kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini? Nah kalau enggak, bisakah kita disamakan seperti Simson? Simson dengan segala kekuatannya gitu ya. Apakah mamanya ini enggak ngasih tahu tak ke Simson? Atau Simson enggak peduli dengan itu? Sehingga cerita hidupnya adalah tentang dia, tentang kesalahannya, tentang kejatuhannya. Ya kalau Anda dengar nama Simson, apa yang muncul di pikiran Anda? Simson dan Delilah, benar enggak? Bahkan itu jadi permainan games kadang-kadang kalau di CG gitu ya. Gimana kalau Simson gitu ya. Terus singa gitu kan. Kalau Delilah gimana? Biasanya sampai angkat gitu ya, angkat kaki. Jadi Simson itu kasihan banget ya, gak enak loh saudara kalau kita itu dikenal dengan kesalahan kita. Dikenang karena kegagalan kita. Dikenang karena sebuah skandal yang dia lakukan. Padahal Simson sebenarnya juga melakukan perkara-perkara lain yang istilahnya membantu orang Israel untuk tidak selalu di bawah jajahan orang Filistin. Tapi kembali ke topik ini, saudara, kita mau hidup di dalam tujuan ilahi. Kalau kita nggak tahu tujuannya, tujuan hidup kita, ya apa yang Tuhan mau kita hidupi, kita bisa jadi kayak Simson. Simson ini punya tema besar di dalam hidupnya, cuma dua, wanita dan balas dendam. Padahal tujuannya jelas menyelamatkan orang Israel. Tapi until the end of his life, dia tidak pernah memimpin kegerakan penyelamatan sama seperti Musa gitu ya. Akhirnya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, membelah Laut Merah. Enggak, Simson itu until the end of his life, tema hidupnya tuh cuma dua, perempuan sama balas dendam. Apakah Tuhan salah memilih Simson? Enggak. Kenapa? Karena di dalam hidup ini tuh butuh respon kita. Butuh keputusan dari kita. Simson dipanggil untuk membebaskan orang Israel. Dan Tuhan tuh sebenarnya memberikan dorongan untuk itu. Ya, tapi dua kelemahan Simson ini yang dia tidak pernah bereskan. Dia punya kelemahannya dalam wanita. Kelemahannya dia nggak bisa kontrol emosinya. Dua kelemahan yang tidak pernah dibereskan di hadapan Tuhan. Dua kelemahan inilah yang jadi tema hidupnya. Yang membuat tujuannya tidak tercapai. Ya saudara, saya nggak tahu apakah Simson ini tahu atau nggak peduli. Ya, dia hanya bertumbuh menjadi pria yang tahu bahwa dirinya itu kuat, tetapi dia tidak tahu kuat itu untuk apa. Saudara tahu kan film Avenger yang Hulk itu loh.
yang hijau itu. Nah, kalau di perjanjian lama, Simpson ini the real Hulk, saudara. Ya, kalau dia marah, ya dia jadi Hulk. Dia bisa hancurkan ribuan orang Filistin itu dengan satu rahang keledai. Ya, dia bisa bawa itu pintu gerbang yang besar itu karena dia marah. Jadi kalau marah itu tiba-tiba keluar tuh semua potensinya. Dia diikat, dia bisa lepaskan ikatannya ketika dia marah. Nah, orang di perfilman bisa membuat itu sebagai animasi. Tapi di firman Allah tuh ada yang real loh saudara. Yaitu Simpson. Simpson is the real Hulk. Tapi sayangnya dia itu tidak tahu dia kuat untuk tujuan apa. Di dalam hidup kita semua punya kekuatan. Kita semua punya potensi. Kita semua punya talenta. Tahukah Anda untuk apa Anda punya kekuatan itu? Tahukah Anda untuk apa Tuhan memberikan kemampuan Anda, mungkin pengetahuan, skill, ya keahlian tertentu. Tuhan tidak pernah memaksudkan itu hanya untuk kita nikmati seorang diri atau hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi Tuhan mau pakai itu semua buat kerajaan Tuhan. Kalau saudara percaya di dalam kehidupan kita, tujuan kita itu inline dengan tujuan Tuhan. Jadi semua yang ada di hidup kita itu semua dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menaruh potensi-potensi itu di dalam kehidupan kita, akan menjadi useless kalau kita tidak menggunakannya inline dengan kehendak Tuhan. Tidak menggunakannya inline atau sejalan dengan perkembangan kerajaan Allah. Kalau hanya untuk diri sendiri, hanya itu akan menjadi useless saudara. Ya, oleh sebab itu saya dorong Anda untuk gunakan kekuatan Anda itu untuk melayani Tuhan. Untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan taruh potensi itu di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Ya, Simpson ini punya dorongan yang kuat dan dia bisa punya kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya dia kehilangan tujuan. Nah, apa yang kita semua belajar? Yang pertama, jangan hidup bagi diri sendiri. Simpson itu hidup bagi diri sendiri. Jadi ketika dia mengalahkan orang Filistin itu bukan demi membebaskan orang Israel. Ketika dia marah mengalahkan orang Filistin, membakar ladang, menghancurkan ribuan dengan satu rahang keledai. Itu tidak pernah karena dia itu sungguh-sungguh mau berdiri sebagai hakim dan mengalahkan orang Filistin dan membebaskan orang Israel. Enggak, itu semata-mata hanya karena dia marah, karena dia merasa tersakiti. It's all about himself. Dan luar biasanya, Tuhan itu masih bisa pakai loh saudara. Tuhan itu bisa memakai peristiwa-peristiwa itu tuh demi kebaikan orang Israel. Itu Tuhan kita penuh dengan kasih karunia. Kalau saya sudah tak pindah itu kekuatannya ke orang lain yang mau gitu ya. Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Tapi Simpson ini juga adalah sebuah contoh yang tidak boleh ditiru. Sebuah pelajaran dari kegagalan seseorang untuk hidup demi tujuan ilahi. Simpson itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Firman Allah tadi saya lihat ada tambahan ayat di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang lain juga ada yang mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita, supaya kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Itulah kenapa kita ditebus Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita itu hidup bagi Allah. Dan firman Allah tentang Simpson ini ditulis bukan untuk supaya diejek, wah Simpson jatuh kepada Dalila gitu ya, wah Simpson begini begitu, tapi menjadi pelajaran dan awasan bahwa kalau seorang yang sebagai nazir aja bisa seperti itu, apalagi kita kalau kita
tidak berawas diri dan tidak memenuhi tujuan Tuhan, kita bisa end up seperti Simson yang hanya hidup bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara putuskan untuk Anda tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Dan kalau kita tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan Anda, yang pasti mungkin ya kalau Anda berpikir, oh tujuan itu terlalu muluk-muluk. Enggak, tujuan Tuhan itu sederhana di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tuh hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan mau kita tuh hidup tidak untuk diri sendiri. Tuhan mau kita menyadari bahwa potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita, kemampuan-kemampuan, ya kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan kita, itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesederhana itu, nanti Tuhan akan arahkan apa yang Anda bisa lakukan, kontribusi apa yang saudara bisa berikan. Tapi dari awal kita sudah tahu, aku hidup untuk itu. Kalau aku ini punya resource, baik itu secara finansial, baik itu secara talenta, baik itu secara koneksi bahkan, baik itu secara pengetahuan. Aku tahu kalau aku dikasih ini, ya entah lewat orang tua Anda, entah lewat Anda sendiri, entah itu memang built in di dalam dirimu sejak engkau lahir. Semuanya itu ujungnya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, oleh sebab itu poin yang kedua adalah genapi panggilan Tuhan di hidupmu. Saudara, Simson ini satu kali di titik tertentu dia kehilangan hidupnya. Ya, matanya dicungkil gitu kan, dia nggak bisa melihat lagi. Itu sebagai indikasi eksternal apa yang terjadi internal. Selama 20 tahun Simson tidak pernah punya mata hati yang terbuka untuk mengerti tujuan Tuhan untuk hidupnya. Satu titik matanya hilang, dicungkil sama Filistin. Kalau hidup kita punya tujuan itu nggak sejalan dengan kehendak Tuhan, nggak sejalan dengan perkembangan kerajaan Allah dan hanya untuk kepuasan pribadi, maka kita itu juga akan berkumpul dengan orang-orang yang salah. Simson itu hanya untuk dirinya sendiri, makanya dia bisa pergi ke Timna, dia nggak peduli itu orang Filistin, padahal dia itu disuruh membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Dia malah menikahi orang Filistin. Kenapa? Karena dia nggak hidup di dalam tujuan Tuhan. Kalau dia hidup di dalam tujuan Tuhan, saya percaya dia nggak akan menikah dengan orang Filistin. Dia membiarkan hidupnya berada di dalam lingkungan yang salah. Kenapa? Karena aku suka aja. Karena aku suka begini, nggak peduli dengan tujuan Tuhan. Aku suka orangnya cantik, terus kenapa? Kira-kira demikian gitu ya. Simson tidak mendengarkan nasihat dari orang yang mengasihinya, yaitu orang tuanya, padahal orang tuanya bilang jangan. Tapi dia malah mengasihi orang yang membencinya. Kalau kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan, maka kita juga tidak punya border, tidak punya batasan siapa-siapa orang yang boleh ada di hidup kita. Karena kalau kita mencari kepuasan pribadi, maka kita bisa cari orang-orang yang kita suka. Karena it's all about me, it's not about God, it's about me. I do what I like, I choose people who I like. Kalau kita sesuai dengan tujuan Tuhan, mungkin ada hal-hal yang kita tidak sukai, tapi kita tahu Tuhan mau kita lakukan. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan tentang perasaan. Aku suka apa enggak suka, aku mau apa enggak mau. Tapi melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah keputusan. Di mana kita menyerahkan perasaan kita di bawah kehendak Tuhan. Tapi kalau perasaan kita nomor satu, ya berarti perasaan kita lah yang jadi Tuhannya. Dunia ini mengajarkan follow your heart. Salah. Itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Follow your God yang benar. Ikut Tuhan. Hati manusia itu licik dan bisa menipu dirinya sendiri. Tuhan memakai hati sebagai instrumen, bukan memakai hati sebagai pemimpin kita. Tuhanlah pemimpin kita. Kadang-kadang hati kita itu bisa salah.
Ya kalau follow your heart, nah kalau hati kita itu cinta sama suaminya orang, masa kita follow our heart, follow our feeling? Our feeling is not our Lord. Perasaan kita bukanlah Tuhan kita, hati kita bukan Tuhan kita. Tuhan dan tujuan Tuhan itulah yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita mengikuti arah yang salah. Simpson hanya mengikuti dorongan nafsunya sendiri. Dia enggak menjadikan tujuan Tuhan itu sebagai tujuan hidupnya. Dia menjadikan kepuasan pribadi itu tujuan hidupnya. Berapa banyak kita juga bisa jadi seperti itu. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan itu Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan perasaan kita. Mungkin ada waktunya kita lagi gak suka berdoa. Malas melayani. Apalagi ya malas datang ke gereja. Saudara, kalau kita ngikutin itu berarti kita menjadikan perasaan kita, rasa malas kita itu Tuhan kita yang kita ikuti. Benar gak saudara? Logikanya demikian. Tapi kalau kita jadikan kehendak Tuhan itu yang terutama, kita akan meletakkan perasaan kita. Kita akan meletakkan Tuhan, aku malas sih, gak menyangkali fakta. Tapi aku tetap memilih melakukannya karena aku tahu ini kehendak Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, hati kita itu kadang bisa berubah-berubah. Tapi ketika kita jadikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu sebagai tujuan hidup kita, maka kita bisa mengalahkan diri sendiri. Itulah kenapa Tuhan berkata, siapa yang mau menjadi muridku tuh harus menyangkal dirinya. Baru setelah itu dia bisa mengikut aku. Ya, masalahnya jika kita tidak tahu apa tujuan dari sebuah barang, kita itu bisa menyalahgunakan. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak tahu tujuan kenapa kita hidup, kita bisa menyalahgunakan hidup kita. Akhirnya iPad dijadiin telenan. Tahu saudara telenan buat potong-potong sayur. Kenapa? Karena mirip. Multifungsi. Bukannya dipakai untuk melihat sesuatu, tapi dipakainya buat yang lain. Handphone dipakai buat ganjel pintu, bisa enggak? Ya bisa sih. Tapi apakah itu tujuannya? Ya enggak. Handphone sebagai alat komunikasi. Hidup kita, kalau kita enggak tahu kenapa kita ada dan punya semua potensi itu. Handphone bisa punya potensi untuk berkomunikasi gitu ya. Melihat tayangan, melihat video, khotbah, bisa main game bahkan gitu kan dan sebagainya. Tapi karena nggak tahu ini barang apa, saya pernah saudara dikasih barang sama seseorang, ini barang apa ya? Ternyata intinya itu adalah apa ya, ditaruh terus buat cantol lantas apa gimana. Itu saya baru tahu tuh sekian tahun kemudian, bayangkan saudara. Saya ini barang apa ya, nggak ada petunjuknya gitu. Akhirnya antara nggak dipakai atau dipakai untuk sesuatu yang memang bukan tujuannya. Hidup kita juga sama. Potensi-potensi itu akhirnya tidak tergali dan tidak terpakai untuk tujuan yang sebenarnya. Seperti handphone bisa buat ini itu, bisa melakukan itu ini gitu ya. Bisa berbuat komunikasi, nonton dan sebagainya. Malah dipakai buat ganjel pintu. Jangan sampai hidup kita kehilangan tujuan dan kita itu menyalahgunakan hidup ini sama seperti Simpson. Saudara, tujuan membuat kita bisa mengatasi gangguan. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ada gangguan macam-macam, kita bisa fokus. Aku maunya ke sana. Kalau kita nggak punya tujuan, kita bisa pergi kemanapun aku mau. Anda akan end up dimanapun, tapi yang pasti bukan tujuan Tuhan. Kalau Anda mau ke Bandung, gitu ya, entah teman Anda nanti suruh Anda mampir ke Bekasi atau ngajak Anda ke Jogja, ngajak Anda ke Banten gitu ya, Anda akan berkata tidak. Tujuan itu memampukan Anda untuk berkata tidak yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan tujuan Anda. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ya udah aku happy-happy, temanku mau ngajak kemana ikut. Ya, mau belok kiri ikut, mau belok kanan ikut, yang penting happy. Kalau kita mau ikut tujuan Tuhan, happy itu efek samping, bukan sesuatu yang menjadi goal.
Goal kita adalah kita mencapai tujuan Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan kata Paulus. Supaya panggilan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Ya, poin yang kedua adalah genapi panggilan Tuhan di hidupmu. Saudara, joinlah di dalam pelayanan. Terlibatlah lebih lagi di dalam kegerakan. Berikan kontribusi. Jangan sia-siakan talenta, jangan sia-siakan kemampuanmu. Jangan jadi useless kalau dilihat dari sisi kerajaan Allah. Memang dilihat dari sisi yang lain, Simson seolah-olah menolong, tapi enggak. Dia enggak menolong sebenarnya, karena itu dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Tujuan selain membuat kita dapat mengatasi gangguan, tujuan membuat kita dapat mengatasi masa-masa sulit, saudara ya. Karena Anda selalu ingat, enggak, aku mau sampai ke sana. Mau ngalami badai, mau ngalami angin sakal, mau di depan gunung, saudara akan menemukan jalan untuk sampai ke sana. Karena Anda tahu aku harus sampai di sana. Kehendak Tuhan tuh aku lakukan ini. Jadi kalau Anda tahu tujuan Anda, walaupun Anda punya kesibukan, Anda akan mengatur hidupmu karena aku tahu Tuhan mau aku melayani. Jadi kesibukanku itu tidak akan menghalangi aku untuk melayani. Saudara kalau punya tujuan, saudara akan menghadapi hal-hal yang sulit. Apa yang menyulitkan Anda? Mungkin yang menyulitkan kita, perasaan kita sendiri. Anda akan dealing dengan perasaan itu. Karena Anda tahu Tuhan mau aku sampai ke sana. Saudara, tujuan itu akan membuat Anda bisa menghadapi masa-masa sulit. Dan tujuan itu ketika selaras dengan tujuan Tuhan, Tuhan akan disenangkan dengan hidup kita. Kenapa? Karena akhirnya hidup kita itu berguna. Ya kan? Kayak handphone tadi. Loh, akhirnya sudah tahu ya kalau ternyata handphone itu untuk alat komunikasi. Yang bikin handphone ya pasti seneng. Saudara kalau bikin handphone terus kemudian handphonenya dijadiin ganjalan pintu ya sedih saudara. Ya kan? Tapi ketika Anda akhirnya menyadari, oh ternyata ini bisa dipakai telepon, oh ini bisa buat nonton dan sebagainya. Yang bikin handphone ya seneng, akhirnya dia tahu. Akhirnya memang dilakukan atau digunakan seperti yang seharusnya. Poin yang ketiga adalah pertobatan menghasilkan kasih karunia. Pertobatan adalah ketika kita itu akhirnya tahu, oh Tuhan ampuni kalau selama ini aku tuh cuma fokus sama diriku sendiri. Tapi aku mau hidup untuk tujuan Tuhan. Saudara, sad story dari Simson, endingnya itu luar biasa. Tidak mengurangi sebuah kebenaran bahwa pertobatan itu menghasilkan kasih karunia Tuhan. Kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ya, ketika Simson mati bersama dengan orang Filistin. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Hakim-Hakim 16 ayat 27 sampai 30. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto kira-kira ada 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Ini adalah bukti kalau seseorang kehilangan tujuan hidupnya, dia hanya akan menjadi olok-olokan bagi si jahat. Ya, Simson itu jadi lawak, saudara. Diketawain sama semua orang Filistin yang harusnya dia itu bisa kalahkan selama hidupnya. Harusnya dia itu gak perlu sampai matanya dicungkil. Kalau dia tahu kekuatannya untuk apa dan dia tahu dia itu dipilih untuk membebaskan orang Israel, ini tidak akan terjadi. Tapi karena fokusnya untuk diri sendiri, ya dia jadi tontonan dan jadi lawak. Tapi ayat 28, berserulah Simson kepada Allah katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini aja ya Tuhan. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Sampai
ending hidupnya, Simson itu tidak hidup untuk tujuannya. Dia itu akhirnya memang dikasih kesempatan sama Tuhan. Karena buat Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk rencananya. Tuhan itu mau dealing sama orang Filistin lewat Simson sebenarnya. Tapi Simson itu berdoa, lagi-lagi tema hidupnya adalah balas dendam. Saya berharap Simson itu ngomong gini loh, Tuhan ingatlah kiranya padaku, buatlah aku kuat sekali ini aja supaya aku tuh bisa memenuhi tujuanmu kenapa aku ada, yaitu untuk membalaskan kepada orang Filistin apa yang mereka telah perbuat kepada orang Israel harusnya. Benar enggak saudara? Tapi yang dia lakukan adalah ya tentang dia. Dia itu pengen balas dendam karena matanya dicungkil. Jadi sampai ending hidupnya tuh dia bahkan gak mikirin bangsa Israel yang dititipkan ke dia sebagai hakim. So sad. Tapi Tuhan tetap memakai peristiwa itu dan pertobatannya Simson adalah dia mengakui Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan Tuhan. Tuhan itu gimana ya kalau bahasa Jawanya itu, kalau despair lah gitu, ya udahlah gitu. Walaupun dia demi balas dendam dirinya sendiri, tapi setidaknya orang Filistin itu juga mati semua. Karena memang Tuhan itu mau berperkara kepada orang Filistin karena mau menolong orang Israel. Ya. Dan kemudian ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dan tangan kanannya kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, lalu rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara baca ayat ini menurut saya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan di mana Simson ini minta kembali. Saya percaya dia selama ada di penjaranya orang Filistin, matanya dicungkil. Dia punya banyak waktu untuk merenungkan kembali hidupnya. Ya, dan dia pakai momentum, ya. Orang ini tahu yang namanya momentum. Dia pakai momentum ketika semua orang Filistin itu berkumpul. Dia bilang, Tuhan kali ini kasih aku kekuatan lagi. Aku minta kasih karunia Tuhan. Mungkin aku ini sudah gak punya kesempatan lagi untuk memenuhi tujuan Tuhan di hidupku. Kali ini berikan aku kekuatan untuk aku bisa hancurkan orang Filistin. Dan puji Tuhan, pertobatan itu selalu mendatangkan kasih karunia. Saudara, berapa banyak hidup kita sudah terbuang karena kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tapi kalau Anda mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Aku mau hidup demi tujuan Tuhan. Saya percaya kehidupan Anda akan berubah. Sisa hidup Anda, apa yang Anda lakukan di sisa hidup Anda, itu akan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda buang sebelumnya. Disitulah letak kasih karunia di dalam sebuah pertobatan. Oleh sebab itu saudara, ketika Anda tahu aku ini hidup hari ini, Tuhan sudah kasih aku banyak potensi. Aku tidak mau menyia-nyiakan lagi hanya untuk diriku sendiri. Anda tidak hidup hanya untuk menjalani hidup saudara. Anda tidak hidup hanya untuk mati saudara. Anda tidak hidup hanya untuk lahir, sekolah gitu ya. Kemudian bekerja, menikah, punya anak, menyekolahkan anak, ya kan, mengawinkan anak, punya cucu, tua, meninggal. Enggak, saudara tidak dipanggil hanya untuk menjalani hidup. Di dalam perjalanan hidup itu, apa yang membuat bermakna adalah ketika kita menjalaninya sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan kita diberikan nafas oleh Tuhan. Ada waktunya, satu kali nafas kita juga akan berhenti. Tapi saudara, selama kita masih hidup, mari kita jangan menyia-nyiakan lagi waktu yang ada. Jangan membuang-buang lagi potensi kita untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Tapi sama-sama serahkan
apa yang Anda miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.